Karena dunia di bawah kuasa iblis kalau kita tidak dikuasai kebenaran. Ada 5 ayat, catat ya. 5 ayat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Yang kedua, Efesus 2 ayat 2. Nenek-nenek masih hafal aja pokoknya deh. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang yang menyebarkan hoax, kabar-kabar kebohongan adalah pasti orang-orang dunia yang mau cari sensasi, yang mau ikutin yang dia suka, ya kan? Lagi, ayo ketiga, Yohanes 12 ayat yang ke-31, betul nggak? Coba cek dulu. Yohanes 12 ayat ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dengerin teman-teman. Ayat ini keluar dari mulut Yesus. Ada 3 ayat, ini tanda kutip kiri kanan atas kata Yesus. Jadi ini waktu Yesus hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, perkataan ini keluar dari mulut Yesus. Ya. Penghakiman atas dunia ini sekarang berlangsung. Sekarang juga penguasa dunia. Penguasa dunia itu iblis. Bukan Yesus. Sebab ini keluar dari mulut Yesus. Coba baca lagi Yohanes 14 ayat yang ke-30. Yohanes 14 ayat ke-30. Tidak banyak lagi Yesus berkata-kata dengan kamu, dengan kita, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. 2 kali dia sebut iblis adalah penguasa dunia. Ingat ya. Dan penguasa dunia itu tidak berkuasa. Makanya tadi Rita aku bilang, dunia tanpa kebenaran pasti di bawah kuasa iblis gitu. Yang terakhir, Yohanes 16 ayat 11. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Teman-teman, 3 ayat terakhir keluar dari mulut Yesus. 3 ayat terakhir di Yohanes keluar dari mulut Yesus. Secara eksplisit Yesus berkata, penguasa dunia bukan dia, tetapi iblis. Dan tambahin catatannya. Ini dikatakan Yesus sebelum penebusannya. Tulis. Dikatakan Yesus sebelum penebusannya. Setelah penebusannya, coba cek, ini aku takut salah nih. Setelah penebusannya dia berkata lain lagi. Segala kuasa bumi dan surga ada di tangan Yesus. Betul ya? Aduh, mari kita baca. Yesus ini setelah dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia samperin murid-muridnya. Setelah dia menebus dosa kita, dia bangkit, dia kalahkan maut, maka sekarang dia ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa bumi dan surga. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa dan sebagainya. Dengerin teman-teman, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya ada ayat Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Betul gak gitu?
Karena kuasa ada di tangan Dia. Tapi kalau kamu hidupnya tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kamu cuman beribadah tanpa pengertian, maka pola pikir kamu dikuasai dunia apa enggak? Ya gitu. Kalau kamu belajar firman. Tapi kalau kita tidak nempel hidup sama Yesus, sama kebenaran, kita dunia tetap di bawah kuasa iblis bukan? Makanya tadi saya bilang, menyebarnya kebenaran kalah sama menyebarnya kebohongan, hoax. Orang-orang kudus udah omong kebenaran berabad-abad. Tapi yang terima kan sedikit sampai sekarang. Tapi coba ngomongin hoax. Sebentaran apalagi pakai WA. Sebentaran dunia udah tahu macam-macam. Karena dunia di bawah kuasa iblis tanpa engkau di bawah kuasa kebenaran firman. Orang bijak tuh orang yang nempel sama Yesus ya, kalau sama firman. Kalau enggak dia enggak bijaksana gitu, ya kan? Tidak terlalu cepat mempercayai apa yang didengar. Karena kebohongan dan hoax selalu lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Markus 7 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terus perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Terjadi nggak sekarang teman? Terjadi nggak? Terjadi. Padahal aktivis. Tapi kalau mau ngawinin anaknya cari orang pinter. Mau pindah rumah cari orang pinter dulu. Orang pinter tuh cari jamnya. Harinya. Ntar tuh ya ada menikah ya di hari Rebo misalnya gitu ya. Bukannya gak dapet tempat Sabtu Minggu. Udah full 2 tahun udah full tapi ini dia adainnya hari Rebo. Tapi kalau saya tanya sama yang bersangkutan yang percaya firman, maka besannya yang pilih hari. Dia mesti pilih hari itu. Aduh ini kan hari kerja, jalanan Jakarta macet gitu kan. Kenapa mesti hari Rebo? Ya udah gak apa-apa. Kalau kita kan semua hari baik gitu ya. Terus kalau Cina nih biasanya sih ya, bikin tangga dihitung nggak? Dihitung. Bener juga tuh si Harry bela diri. Kalau rumahnya kagak dihitung, nanti kalau dia mau jual susah. Cari cuannya susah. Hah? Iya, lihat motivasinya gitu. Oke, terus ya. Kalau masih mau hidup di dalam seenaknya saya, kalau masih mau hidup inilah saya dengan segala kekurangan saya, kapan kamu mau berubah gitu, ya kan? Malahan di sini kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini lucu dan ini penting dan ini ayat. Coba kamu perhatiin, ditekankan sampai 2 kali. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Sebab benih ilahi, jadi firman itu tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini ayat cuma diputer-puter, ngomongnya isinya satu. Betul gak gitu? Kalau orang lahir dari Allah dia tidak berdosa, itu aja poinnya. Tapi ayat aja bisa diputar-putar. Setiap orang jadi bagaimana pola hidupnya sejak dia mesti lahir baru. Jadi lihat nggak, semua orang yang ikut Tuhan, tadi kan saya udah bilang, mana bisa dalam persekutuan semua orang satu suara, nggak bisa. Kalau menurut kehendak sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita punya target menyenangkan Tuhan, kalau kita punya target untuk memuliakan Tuhan, maka kita bisa menyangkal diri supaya visi misi kita tercapai. Makanya kalau kita lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa. Diputar lagi, karena firman ada sama kita, ia tidak berdosa. Karena apa? Ia lahir dari Allah. Lihat gak? Satu ayat ini 2 kali diputar-putar yang sama. Artinya apa? Betapa pentingnya kamu berubah. Diingatkan berulang kali. Kalau sungguh kamu lahir dari Allah, firman ada di dalam kamu, maka kamu tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat. Kita bisa jatuh dalam dosa ya, bisa jatuh. Tapi kita udah tidak dapat lagi merencanakan dosa. Kita mau jahatin orang, kita pikir kita mau tekan orang, udah nggak bisa lagi sesungguhnya. Ya, kita mau bohong-bohong lagi, udah nggak bisa lagi. Ini cek sendiri nanti, ya. Hidup, catat ini. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita ingini. Tapi kalau orang dunia kan hidup untuk mendapatkan apa yang dia ingini dong. Ya enggak? Apa yang dia kehendaki, apa yang dia rencanakan. Gitu ya kan? Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita ingini. Tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Keren ya? Iya, mindsetnya, ya kan? Tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, kalau sampai hari ini korupsi kamu belum ketangkep. Kalau sampai hari ini selingkuh kamu belum ketahuan. Kalau sampai hari ini niat jahat kamu bukan gak diketahui orang. Tetapi Tuhan masih nunggu waktu. Anggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk apa, Heni? Bertobat. Bisa nangkep? Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kata-kata lainnya supaya kita bertobat. Nggak sadar ya. Sampai sekarang belum ketangkep, dia pikir itu lihainya dia. Nanti sekali ketahuan memalukan. Ingat ya. Anggap ini garis bawahi dalam hidup kamu. Kalau kamu belum ketangkep, kalau kamu belum terjebak, kalau kamu belum ketahuan, jangan pikir karena kamu pakai duit bisa tutup dosa kamu. Dosa tetap dosa dan setiap dosa ada akibatnya. Dosa bukan kelemahan. Saya ulangi ya. Dosa tetap dosa. Dosa bukan kelemahan dan setiap dosa pasti ada akibatnya.
Kan orang suka ngeles bilang gini, aduh Cun itu kelemahan saya Cun gitu. Dosa tetap dosa. Dosa bukan kelemahan. Dan setiap dosa pasti ada akibatnya. Kita dikasih Tuhan waktu untuk bertobat. Kapan dikasih waktunya? Waktu kita sakit toto bisa sembuh. Padahal Tuhan atau dokter bilang, aduh tinggal tunggu waktu. Tapi buktinya sekarang sembuh. Dipulihkan ekonomi kita. Berapa lama tahun yang lalu kita begitu khawatir tentang hari depan kita. Ternyata hari ini ekonomi mulai membaik. Keluarga dipulihkan. Dan kita mengalami dari satu mujizat kepada mujizat lain. Itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita bertobat. Jangan lagi pakai hidup cara lama. Ya. Mujizat yang kamu alami itu gak setiap orang dapat. Ingat, gak setiap orang dapat. Tetapi kalau kamu dapat mujizat itu, perbaiki hidupmu. Ya, perbaiki. Jangan cuman bilang begini, thank you Lord, saya udah sembuh, thank you Lord, sekarang saya udah lolos, thank you Lord, saya udah lulus, thank you Lord, saya udah naik gaji. Bukan begitu. Tuh ada tuh dulu yang cerita saya, pasang lilin di Bunda Maria, di belakang tuh di Pieta, pasang lilin di mana-mana depan patung. Bukan begitu doang, itu bagus pasang lilin, terima kasih Tuhan bagus. Tetapi yang penting apa? Berubah, bertobat, bersaksi, melayani gitu. Tahu nggak? Ya jangan nggak bersaksi. Jangan sampai kita diberkati untuk bayar kemoterapi. Untuk bayar kemoterapi saya punya duit Cun. Untung saya punya duit Cun, saya cuci darah. Untung saya punya duit Cun, untuk ini untuk itu punya duit. Jangan sampai teman-teman kita diberkati untuk bayar rumah sakit. Garis merah hijau kuning biru. Bukan saya bilang jahat loh. Kalau bisa kita gak sakit. Tuhan bilang bilur-bilur Kristus menyembuhkan kita. Ya dia udah tanggung segala kutuk, segala penyakit di kayu salib. Anda diberkati untuk memberkati. Jangan sampai untuk memberkati pelit, bayar rumah sakit kuat. Iya gak begitu? Ya, foto itu USG, foto jantung, foto kepala, foto segala tuh puluhan juta kalau dijumlahin. Ternyata gak sakit apa-apa. Tahu-taunya sakitnya apa? Stres. Kenapa stres? Karena tidak menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Betul gak gitu? Sebab melihat problem dengan kacamata dulu. Persoalan gak berubah. Dari dulu sampai kita ikut Tuhan kayaknya persoalan gak berubah. Tetapi kalau dulu kita tertekan dengan persoalan itu, sekarang kita happy. Tadi kan udah diajarin tuh di Yesaya. Sekarang firman itu membawa kita apa? Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ada ketenangan dan ketentraman. Persoalannya sama. Puluhan tahun saya punya Edson yang cacat. Puluhan tahun kalau mau pergi kemana-mana pusing. Mau ajak 2 orang apa 1 orang, urusin papi, urusin Edson. Mau makan keren-kerennya ada 2 suster. Coba bayangin. Tapi mobil kagak cukup, papi bawa tongkat, ada kursi roda, satu adik saya mau pakai kursi roda lagi, mobil udah kagak muat. Persoalan sama, nggak berubah tetap.
Tapi mindset saya berubah. Bisa nangkep gak gitu? Teman-teman, mindset ini harus berubah. Supaya ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Datang engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Di mana ayatnya? Dia nggak bilang, mari kepadaku orang yang letih lesu, persoalannya akan kuangkat. Nggak ada janji Tuhan yang begitu, nggak ada. Tapi Tuhan bilang, mari engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Di Matius 11 ayat 28 29. Matius 11 28 sampai 30, betul nggak? Ya, puji Tuhan. Jadi enak toh nggak kalau punya firman menjadi pagar dalam kehidupan kita. Badai topan boleh datang, tapi kita bisa tegak berdiri bersama Tuhan. Amin nggak gitu? Jadi bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menghargai apa yang kita miliki. Jadi kan tadi di awalnya Tiatira adalah si Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Karena apa? Karena dia mau mendapatkan status nabiah. Karena dia mau mendapatkan kehormatan sebagai nabiah. Dia mau dapat segala julukan nabiah, kan keren. Tetapi waktu membuktikan bahwa dia bukan nabiah yang sejati. Amin. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti sampai di akhir ada 7 jemaat. Pasti salah satunya adalah kita. Pasti ya. Jadi pintar-pintarnya kita. Jadi kalau kamu mau jadi nabiah saya bisa ganti sebagai hamba Tuhan, pekerja Tuhan. Mutlak ada firman di dalam kehidupanmu. Supaya kamu tidak turun naik sebagai hamba Tuhan. Tetapi kamu terus naik sebagai hamba Tuhan. Amin.